Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andri di mata pelajaran kemuhammadiyahan. Bagaimana? Untuk materi yang kemarin ada yang kesulitan tidak? Kok nggak ada yang WA ke Pak Andri ya? Semoga saja video yang kemarin itu cukup jelas ya, karena kemarin itu sebagai dasar kalian mengenal Muhammadiyah dari mulai artinya, siapa pendirinya, kapan tanggal berdirinya, semuanya ada di pertemuan kemarin itu. Jadi untuk materi yang saat ini akan kita bahas itu tentang materi pengertian secara istilah. Kalau kemarin kan pengertiannya secara harfiah atau secara maknawi. Kemarin Muhammadiyah diambil dari dua kata. Kalau sekarang Muhammadiyah itu ada pengertian secara istilahnya, yaitu dibagi menjadi empat kata atau empat kategori. Ya, di sini Pak Andri siapkan Muhammadiyah sebagai pengertian istilahnya, yaitu yang pertama sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian gerakan tajdid, dan yang terakhir adalah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini nanti kalian jabarkan satu-satu. Seperti yang ada di buku kalian, kalian bisa buka bukunya di subbab yang kedua. Di situ ada uh, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ya, baik. Pak Andri jabarkan satu-satu ya dari gerakan Islam. Itu yang ada di kolom, yang kalau di buku itu ada di kolom. Kalian boleh simak di situ atau disimak di video ini saja, sama saja. Ini adalah rangkuman dari buku kalian itu. Baik. Kemudian di sini gerakan Islam sendiri itu dijabarkan di dalam buku tersebut. Itu ada kegiatannya, ada pengajian, ada berdakwah, ada kriya Quran, dan ada madrasah. Madrasah itu sekolah seperti SD Muhammadiyah Klaten Utara ini. Kemudian yang kedua gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Terus apa saja langkah-langkah yang diambil Muhammadiyah dalam melakukan hal itu? Di antaranya mengajak berbuat baik. Kemudian ada juga mendirikan lazismu. Lazismu itu kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sodakah Muhammadiyah. Jadi di situ warga Muhammadiyah disarankan untuk selalu berinfak bersodakoh di lembaga itu. Kemudian ada juga amal yang nyata dilakukan Muhammadiyah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendirikan panti asuhan. Itu adalah juga salah satu amalan yang nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, tajdid. Apa sih sebenarnya tajdid itu? Tajdid itu adalah gerakan pembaharuan. Jadi gerakan pembaharuan ini biasanya dilakukan pada saat pengajian tarjih. Jadi pengajian tarjih itu kita mengupdate ilmu kita, apa yang belum kita ketahui nanti jadi tahu karena kita ikut pengajian tersebut. Di dalam pengajian tersebut pastinya disampaikan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, yang haram-haram, yang subhat-subhat disampaikan semuanya berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih. Kemudian yang selalu ditekankan di dalam gerakan tarjih itu, di pengajian tarjih itu adalah selalu untuk menjauhi bid'ah. Contoh bid'ah banyak sekali yang paling terlihat di masyarakat kita, yaitu diantaranya ketika sholat subuh masih menggunakan kunut, padahal kunut itu tidak hanya dilakukan pada sholat subuh saja, seharusnya seperti itu. Kemudian ada lagi ketika kalian berada di masyarakat, bid'ah itu ada seperti tahlilan contohnya. Ya, tahlilan itu kan tidak ada tuntunnya, tidak ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bid'ah itu sama dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dasar hukum Muhammadiyah itu yang kemarin Pak Andri sampaikan di pertemuannya kemarin, yaitu berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua yang merujuk kepada sumber Al-Quran dan Sunnah atau hukum-hukumnya itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi semuanya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kita cari dalil yang terbaik, kita cari dalil yang sahih yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup.
Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya kita cari dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kalau tidak ada bagaimana Pak? Kalau tidak ada nanti kita ikut pada fatwa ulama. Ya, ya, karena mereka itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang berkompeten untuk mencari dasar hukum yang ada di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Kemudian Pak Andri lanjutkan. Penyakit yang ada di masyarakat kita karena awal mula berdirinya Muhammadiyah itu karena Muhammad Darwis atau disebut dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat prihatin dengan penyakit yang ada di masyarakat kita. Contohnya adalah masih menyembah-nyembah pepohonan, masih meminta-minta kekayaan dan lain sebagainya di kuburan dan lain sebagainya. Itu membuat hati Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadi sedih dan ingin melakukan pembaharuan dengan gerakan Muhammadiyah ini. Penyakit masyarakat kita dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahayul. Tahayul itu adalah mempercayai hal-hal yang kurang logis atau seperti khayalan atau seperti mitos. Begitu. Jadi hal-hal yang contohnya seperti ketika kita mau masuk rumah harus melalui pintu yang utama. Kalau tidak nanti diganduli setan lah, seperti itu. Itu hal-hal yang menimbulkan kepercayaan terhadap makhluk yang lain. Percayaannya harusnya hanya kepada Allah saja. Itu termasuk takhayul. Jadi itu masih banyak hal-hal yang pada saat ini termasuk khususnya di masyarakat Jawa, kejawen itu masih kita temui di lingkungan kita. Mungkin kalau anak-anakku masih punya mbah, mungkin bisa ditanyakan hal-hal yang mitos-mitos seperti kejawen-kejawen itu masih paham, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah itu sendiri. Tadi Pak Andri sudah sampaikan bid'ah yaitu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya banyak sekali di masyarakat kita masih banyak yang melakukan ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak ada tuntunannya, gitu ya. Jadi itu harus dihindari. Kemudian penyakit masyarakat yang ketiga yaitu khurafat. Khurafat ini juga masih sangat melekat khususnya karena Pak Andri hidup di suku Jawa, khususnya di suku Jawa sendiri masih melekat di orang-orang sekitar Pak Andri juga masih banyak yang melakukan hal ini. Khurafat itu adalah mempercayai benda atau roh atau benda-benda yang ada isinya. Isinya itu ya wallahu alam apa isinya, yang mereka maksud isinya itu ada mbahnya di dalamnya yang bisa mewujudkan semua keinginan mereka. Itu sudah merupakan salah satu syirik dan itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Muhammadiyah. Dari ketiga penyakit masyarakat ini yang menjadi dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan supaya masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu menjadi masyarakat yang Islami, yang berdasarkan atas Quran dan Sunnah. Jadi tidak lagi menyembah-nyembah pepohonan, tidak datang ke kuburan itu kan sebuah sunnah ya sebenarnya. Tapi ketika tujuannya salah, jadinya ikut salah. Contoh, kita ziarah ke makam Sunan Kalijogo misalnya, itu sunnah. Ziarah ke makam itu sunnah. Tapi ketika tujuannya saya ziarah ke makam Sunan Kalijaga untuk meminta kekayaan misalnya, itu sudah salah. Jadi hal itu yang nanti harus digarisbawahi supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang syirik, begitu. Jadi demikian tadi sedikit pembahasan Pak Andri tentang kelanjutan dari memahami atau mengenal Muhammadiyah lebih dalam lagi. Nanti kita akan sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran kali ini Pak Andri ucapkan terima kasih sekali. Jangan lupa selalu lakukan aktivitas-aktivitas yang positif agar imun tubuh kalian bertambah baik dan terhindar dari virus apapun juga. Pak Andri akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.